yaitu merupakan tindakan awal yang tepat untuk mengatasi masalah yang muncul pada pasien. Itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan terhadap pasien. Lanjut nomor soal 10. Lanjut ke soal 10. Seorang laki-laki berusia 21 tahun dirawat di rumah sakit jiwa akibat marah-marah dan mencoba membunuh ibunya. Keluarga mengatakan pasien mengalami seperti ini sejak dari 2 bulan yang lalu akibat di PHK dari tempat kerja. Hasil pengajian menunjukkan pasien berbicara sendiri, tatapan mata tajam, mengacuhkan lingkungan, tidak mampu merespon lebih dari satu orang lain, dan menarik diri. Apakah intervensi pertama yang harus dilakukan pada pasien dengan kasus di atas? A. Mengajarkan cara mengontrol perilaku kekerasan. B. Mengidentifikasi penyebab menarik diri pasien. C. Mengidentifikasi cara mengenali halusinasi. D. Mengenali tanda gejala perilaku kekerasan. E. Mengidentifikasi aspek positif pasien. Jawabannya adalah C. Mengidentifikasi cara mengenali halusinasi. Alasan jawaban C adalah pasien berbicara sendiri, mengacuhkan lingkungan, melukai diri sendiri, dan tidak mampu merespon lebih dari satu orang, dan menarik diri merupakan tanda gejala dari halusinasi tahap 4. Jadi, mengidentifikasi cara mengenali halusinasi merupakan tindakan yang awal untuk pasien dengan diagnosa halusinasi. Soal 11. Seorang laki-laki berusia 28 tahun dibawa ke RSJ oleh keluarganya karena sering berbicara sendiri, tertawa tanpa alasan, dan menyendiri di kamar selama seminggu. Saat dilakukan pengkajian, pasien tampak tidak menjawab pertanyaan perawat, hanya tersenyum sendiri dan berbicara tidak nyambung. Apa masalah keperawatan yang paling tepat berdasarkan kondisi pasien tersebut? A. Risiko kekerasan terhadap orang lain. B. Gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. C. Gangguan komunikasi verbal. D. Isolasi sosial. E. Defisit perawatan diri. Kunci jawabannya adalah B. Gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Alasan dari jawaban B adalah pasien menunjukkan gejala berbicara sendiri, tertawa sendiri, dan berbicara tidak nyambung. Ini merupakan ciri halusinasi pendengaran. Prioritas masalah pasien adalah yang bisa kita lihat gangguan persepsi sensori. Lanjut nomor 12. Seorang wanita berumur 35 tahun dirawat dengan diagnosis depresi berat. Ia tampak murung, menolak makan, dan menyatakan tidak berguna lagi bagi keluarganya. Skor risiko bunuh diri sangat tinggi. Tindakan keperawatan utama untuk mencegah risiko bunuh diri ini adalah A. Mengajak pasien beribadah bersama. B. Memberikan afirmasi positif setiap hari. C. Menyediakan lingkungan yang aman dan tanpa benda berbahaya. D. Menyediakan makanan favorit pasien. E. Menanyakan alasan ia merasa tidak berguna. Jawabannya adalah C. Menyediakan lingkungan yang aman dan tanpa benda berbahaya. Alasannya yaitu tindakan prioritas pada pasien dengan risiko bunuh diri tinggi adalah menciptakan lingkungan yang aman, menghilangkan benda tajam, tali, dan sebagainya. Ini adalah intervensi spiritual dan afeksi yang dilakukan setelah aman. Soal 13. Pasien dengan skizofrenia paranoid mengatakan kepada perawat, "Kalian semua ingin mencelakakan saya. Saya tahu itu." Pasien tampak tegang dan agresif. Apa respon terapeutik paling tepat oleh perawat? A. Tidak benar, kami hanya ingin membantu. B. Saya tidak tahu soal itu, tapi saya di sini untuk membantu. C. Kamu jangan berkata seperti itu. D. Semua orang di sini menyayangimu, tenang ya. E. Kamu jangan berpikir macam-macam. Jawabannya adalah B. Saya tidak tahu soal itu, tapi saya di sini untuk membantu.
Alasannya yaitu respon terapeutik harus empatik, netral, dan tidak memperkuat waham opsi. Valid karena tidak menyangkal namun tetap menunjukkan dukungan kita terhadap pasien. Soal ke-14. Seorang pasien dengan gangguan bipolar fase mania tampak bersemangat, bicara cepat, ingin menyapu semua ruangan, dan tidak bisa diam. Intervensi keperawatan yang paling tepat adalah A. Membiarkan pasien beraktivitas sesuai keinginannya. B. Mengajak pasien berdiskusi di ruang terapi kelompok. C. Mengarahkan pasien ke aktivitas ringan dan terstruktur. D. Memberikan ruang bebas untuk melampiaskan energinya. E. Mengajak pasien berolahraga intens untuk menyalurkan energi. Jawabannya adalah C. Mengarahkan pasien ke aktivitas ringan dan terstruktur. Alasannya yaitu pasien fase mania butuh kegiatan ringan, terarah, dan terstruktur untuk mengontrol energi dan menjaga fokus. Aktivitas berat berisiko bisa menjadi meningkatkan agitasi. Soal ke-15. Pasien dirawat dengan diagnosis skizofrenia. Ia menolak makan dan berkata makanan ini beracun. Mereka ingin membunuhku. Apa intervensi awal terbaik oleh perawat? A. Memaksa pasien makan dengan supervisi. B. Mengalihkan perhatian pasien dari makanan. C. Menjelaskan secara perlahan bahwa makanannya aman. D. Membiarkan pasien sampai lapar. E. Memberikan obat antipsikotik dulu baru diberi makan. Jawabannya adalah C. Menjelaskan secara perlahan bahwa makanannya aman. Alasan dari jawaban C ini adalah pasien mengalami waham penganiayaan. Tindakan yang tepat adalah edukasi. Kita mengedukasi dengan pendekatan terapeutik untuk membangun kepercayaan dan menenangkan. Soal 16. Seorang pasien laki-laki 30 tahun tampak melamun dan menangis. Ia berkata, saya sudah tidak berguna, lebih baik mati saja. Ia memiliki riwayat percobaan bunuh diri dari 2 bulan yang lalu. Apa tindakan keperawatan prioritas? A. Memberikan waktu agar pasien menenangkan diri. B. Melibatkan keluarga untuk menghibur pasien. C. Meningkatkan harga diri pasien dengan memuji. D. Menempatkan pasien di ruangan observasi intensif. E. Membiarkan pasien menulis jurnal harian. Jawabannya adalah D. Menempatkan pasien di ruang observasi intensif. Alasan dari jawaban D adalah pasien memiliki niat bunuh diri untuk riwayat percobaan. Tindakan paling tepat dari kasus tersebut adalah meningkatkan pengawasan, misalnya ruang observasi intensif. Soal 17. Pasien dengan skizofrenia residual tampak menarik diri dari lingkungan, tidak bicara banyak, dan kurang kontak mata. Ia menolak bergabung dalam aktivitas kelompok. Apa intervensi keperawatan utama yang bisa kita lakukan? Apakah A. Memaksa pasien bergabung agar terbiasa. B. Mengajak berbicara sambil melakukan aktivitas ringan. C. Memberikan nasihat pentingnya bersosialisasi. D. Memberikan aktivitas mandiri seperti membaca. E. Menunggu pasien inisiatif berbicara. Jawabannya adalah B. Alasan dari jawaban B adalah pendekatan non-konfrontatif dan bertahap efektif untuk pasien yang disosial. Berbicara sambil melakukan aktivitas ringan akan mengurangi kecanggungan terhadap pasien. Soal 18. Pasien dengan gangguan jiwa mengatakan kepada perawat, saya bisa berbicara langsung dengan Tuhan dan mendapatkan perintah ilahi setiap malam. Diagnosa keperawatan yang paling tepat adalah A. Risiko perilaku kekerasan. B. Gangguan persepsi sensori, halusinasi pendengaran. C. Gangguan komunikasi verbal. D. Waham kebesaran. E. Gangguan proses berpikir. Jawaban yang benar adalah D. Alasannya yaitu pasien percaya bahwa ia memiliki kekuatan atau kemampuan khusus.
atau berbicara dengan Tuhan. Ini adalah waham kebesaran atau disebut delusion of grandeur. Soal 19. Pasien dengan gangguan jiwa menarik diri, tidak merespon komunikasi, dan tidak menunjukkan minat terhadap kegiatan. Saat diajak bicara, ia hanya mengangguk tanpa kata. Apa tujuan utama dari intervensi perawat? A. Mengembalikan fungsi sosial pasien. B. Meningkatkan kepatuhan pengobatan. C. Menguatkan keyakinan spiritual pasien. D. Meningkatkan harga diri pasien. D. Meningkatkan harga diri pasien. Dan E. Meningkatkan asupan nutrisi pasien. Jawaban yang benar adalah A. Alasannya yaitu pasien dengan isolasi sosial membutuhkan intervensi yang bertujuan mengembalikan fungsi sosialnya secara bertahap melalui komunikasi dan terapi kelompok. Soal ke-20. Pasien dengan skizofrenia mengatakan ia sering mendengar suara yang memerintahnya untuk melukai orang lain. Apa tindakan paling tepat perawat saat ini? Apakah A. Menenangkan pasien dengan menepuk bahu. B. Meninggalkan pasien untuk menghindari konflik. C. Mengobservasi ketat dan laporkan ke dokter jiwa. D. Mengajak pasien bermain untuk mengalihkan perhatian. E. Memberikan minuman favorit untuk menenangkan pasien. Jawaban yang benar adalah C. Alasannya yaitu pasien dengan halusinasi pendengaran komando berbahaya harus diobservasi ketat untuk mencegah risiko kekerasan, serta segera diberi intervensi medis. Sekian video pembahasan soal keperawatan jiwa dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.